Meski sering terlihat dengan gaya busana preppy yang rapi dan elegan, namun aktor Rio Dewanto ternyata lebih menyukai tampil casual dengan menggunakan kaos dan sneaker. Ia bahkan memiliki puluhan koleksi sneaker dari berbagai merek dan model yang ia simpan rapi di rumah dan dipakai sesuai keperluannya. Tak sebatas itu, Rio juga terbilang aktif di komunitas pencinta sneaker dan bahkan memiliki bisnis binatu sepatu. Menurutnya, sneaker juga bisa bernilai investasi. Sebab tak jarang sneaker yang kita miliki menjadi buruan kolektor yang dapat ditaksir dengan harga yang tinggi, apalagi bila sneaker tersebut terbilang edisi langka dan terbatas. Pria yang memiliki nomor sepatu 42 ini mengatakan dibutuhkan kejelian untuk menilai apakah sebuah sneaker bisa memiliki nilai jual kembali atau tidak. Sebab sneaker yang semula langka atau desain lawas bisa saja diproduksi kembali oleh produsen sepatu hanya untuk mencari profit. Kecintaannya pada sneaker juga mulai ia tularkan pada buah hatinya. Di mana belum genap usia sebulan, Salma sudah bergaya dengan sepatu bayi berlogo Converse. Rio menambahkan selama masih diizinkan istri, ia akan terus mengoleksi sneaker. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif. Masih bersama saya Vicky Manengke dan juga tamu saya malam hari ini masih bersama Ucai. Seorang tidak menyangka ya pemirsa ya, orangnya seperti ini. Apalagi kalau Anda lihat dulu sebelum tahun 2013 vokalis band rock ya. Tapi ternyata hatinya adalah pisang. Yang itulah akhirnya pisang itu ya ditaruh dalam karakter si Sneakers. Kalau misalnya tadi kita saksikan juga tayangan sebelum ini pemirsa, bahwa Rio Dewanto menjadikan Sneakers sebagai sebuah investasi. Saudara kembar saya itu ya. Mirip banget sih. Nah, itu memang bisa. Kalau menurut Ucai gimana sneakers dijadikan investasi? Iya, memang dahsyatnya sneakers tuh memang ini ketika produksi itu kita sadar. Sneakers ini beda sama kaos. Kalau kaos kan kita tinggal polanya udah jadi, tinggal kita sablon beres. Iya. Kalau sneakers ini bukan 3 dimensi lagi, 6 dimensi. Iya. Soalnya luar, dalam, insole. Di dalam insole-nya lagi ada apa gitu kan, karena ada yang bikin empuknya, ada yang diisi nitrogen, ada yang apa, wah segala macam. Dan itu merupakan karya. Jadi sepatu ini tuh kan sepabrik-pabriknya ini tetap handmade. Iya. Ada manusia-manusia yang menjahitnya, yang ngelem gitunya segala macam. Ini kalau dilihat di YouTube banyak tuh cara pembuatan sepatu vulcanized seperti ini. Ini sistemnya vulcanized namanya. Dan itu untuk produk-produk yang bikin yang apa istilahnya limited, wah itu bakal mahal banget. Benar. Dan itu bisa jadi investasi di beberapa tahun ke depan. Itu luar biasa itu. Kalau ada yang sampai saya aja sekarang ada sepatu yang saya simpen sampai sekarang gitu. Ya sebelum dulu saya penggemar fashion streetwear ya. Dan itu yang produksi yang high top itu paling jarang, dan sekarang saya masih simpen gitu. Kayaknya nggak akan dijual-jual kayak. Iya. Kalau dijual aku berapa ya, Ceh? Nah itu kurang tahu. Nunggu agak tinggi lagi aja. Betul. Karena pada akhirnya apparel ini karena dibuat dengan sedemikian rupa yang seperti diceritakan dengan teknologi yang sangat canggih ya, apalagi dengan handmade, akhirnya bukan cuma sekedar produk tapi sebuah karya seni. Ya. Itulah kenapa yang akhirnya menjadi investasi. Ya, begitu juga dengan sepatu. Apalagi kalau sepatu itu limited ya. Limited. Untuk sebagian ya, ada juga yang mass ya, yang apa banyak gitu yang biasa dipakai sehari-hari. Ada pun yang memang dibikin limited, yang kayak yang kolaborasi sama artis atau sama brand, sama brand lagi. Ada juga yang kolaborasinya absurd sama makanan gitu kan. Jadi mungkin nanti sama apa gitu. Sama Gehu mungkin. Gehu itu tahu goreng pemirsa. Ini kalau lihat kalau FYC ini sendiri apa teknologinya apa yang bisa dikatakan menurut seorang Ucai ini sebenarnya art juga, gitu pada levelnya ya. Iya. Kalau kita memang ini so far FYC ini kita karakter awalnya memang di sistem vulcanized. Vulcanized itu jadi kayak kita setelah dilem, dijahit segala macam, dimasukin ke oven kayak dibikin kue gitu. Iya. Terus dibuka lagi dan itu udah si lem sama ini udah nyatu gitu untuk teknologinya seperti itu. Itu untuk kekuatan ya. Untuk kekuatan. Tapi kalau untuk desain sendiri sebenarnya kita nggak ngomong original ya, tapi kita menggabungkan beberapa karakter dari sneakers yang sudah ada, kita bikin karakter yang baru, sehingga ketika orang ngeliat tuh, oh ini memang FYC banget gitu. Jadi
beda gitu dengan produk yang lainnya, cuman ada karakter roots-nya ada gitu ya dari sepatu-sepatu skateboard terdahulu gitu ya, cuman dibikin se-FYC mungkin lah. Seperti apa misalnya? Yang FYC banget itu yang bagaimana? Kalau yang FYC banget, selain logo pisang di sini, kita ininya ini bawahnya apa istilahnya trademark sendiri gitu, maksudnya polanya pola patternnya ini pisang ini kita memang jadi karakter utama. Dan insole ini kita udah standar internasional juga, karena bahannya Evasol, karena kalau skater itu senangnya yang empuk kan. Betul. Nah ini empuk banget kalau dipakai nih, bahkan beberapa teman juga gila ini lebih empuk dari brand luar gitu kan. Ada yang gini, karena di Indonesia ternyata teknologinya sudah ada si bahan Evasol ini, dan kita bikinnya ininya shape-nya juga udah kayak mangkok gini, udah ngebentuk kaki kan, biasanya ada yang lurus-lurus doang kan. Nah kalau kita udah nge-shape, biasanya ini dijual terpisah malah kalau brand luar. Kalau kita ini kalau beli udah gini dalamnya, udah enak lah gitu untuk main skateboard seperti itu. Dan ya itulah ciri khas FYC itu salah satunya. Kalau Anda lihat ya pemirsa, Uce sangat serius sekali dengan FYC ini. Tentunya harapannya adalah brand-brand lokal itu bisa diterima ya. Jadi orang-orang tuh nggak malu untuk pakai local brand. Apalagi kalau misalnya kita banding-bandingin sama merek-merek luar. Oh kalau pakai branded kok kayaknya lebih keren gitu ya. Padahal sekarang waktunya beli fungsi bukan merek sebenarnya. Kalau misalnya dengan harga yang terjangkau ya, dengan kualitas yang sama, kenapa enggak? Dan kita support local entrepreneur. Dengan teknologi yang begini, berapa kamu brand sepatu ini harganya? Kalau kita di kisaran, kita mainnya memang di bawah. Karena kita pengen orang bener-bener ngeliat ini brand lokal, dan kita nggak pakai pajak ekspor segala macam kan. Jadi kita memang harga lokal itu kita di kisaran 365 sampai sekitar 490. Untuk yang high top ada, tapi saya nggak bawa ininya. Ada yang high topnya juga ada. Dan itu tergantung bahan. Kalau bahan suede yang kulit itu lebih mahal. Kalau bahan kanvas itu di bawah bahan suede gitu. Jadi kita masih kisaran 300-400, nggak nyampe 500 malah. Mungkin ada nanti yang 500, tapi masih dalam proses. Tunggu dulu gitu lah ya. Ada nggak komennya apa dari konsumen soal harga? Kalau soal harga sih mereka puas. Bahkan kita termasuk yang brand yang agak pelit, jarang diskon soalnya FYC. Kalau ada event, bang diskon nggak? Enggak. Tapi kamu beli sepatu dapat bonus, misalnya bonusnya apa kaos gitu kan gitu. Jadi oh gitu ya, lebih asik dong. Iya gitu. Jadi kita memang mempertahankan bahwa kita ini spesialisasinya di sepatu. Kalau ini pelengkap aja, apparel itu hanya untuk branding aja gitu. Biar orang pakai ada yang tahu ada FYC footwear gitu kan di baju. Jadi walaupun dibikin clothing, tetap tulisannya footwear gitu kan. Cara strategi pemasarannya bagaimana? Kalau pemasaran awal-awal tentu pasti kita pakai online dulu kan. Online semua media sosmed kita pakai, kita kerahkan, bahkan untuk yang harus berbayar kita berbayar, kayak Line kayak gitu segala macam kita pakai yang berbayar biar lebih profesional lah. Ini kan nampung konsumen kan, di situ harus ada kuota yang lebih gitu kan. Terus kita juga open reseller, tapi resellernya kita batasi untuk reseller yang sudah jalan 2 tahun. Jadi mereka sudah punya pengalaman, baru kita lihat tokonya seperti apa, baru kita ACC. Jadi reseller artinya juga naruh di tokonya mereka. Iya. Jadi kadang ada yang mereka pengen jualan FYC aja, wah itu lebih enak lagi. Jadi kita kayak udah punya toko di kota mana gitu kan, FYC doang itu lebih spesial lagi treatmentnya dari kita gitu. Jadi kita open reseller dan permainannya kita masih lokal. Sempat jual di Malaysia kayak gitu, cuman ternyata wah belum saatnya deh gitu. Pas udah jalan ternyata memang kita harus konsentrasi di penjualan lokal dulu Indonesia. Nanti baru situ kita baru mikirin internasional. Tapi kita udah hubungan sih sama beberapa skater kayak dari Jepang. Kita sempat dipakai sama Isamu Yamamoto. Anak kecil. Yang saya nggak tahu siapa itu. Itu anak kecil yang
kalau bisa dibilang dia Rodney Mullen-nya zaman sekarang ya. Kalau Rodney Mullen dulu dia paling jago trik-trik aneh, dan itu di copy paste sama Isamu Yamamoto ini dengan usia yang sangat belia, usia 13 tahun dia udah muter-muter dan segala macamnya. Oke. 4 tahun berarti dari 2013 sampai 2017 4 tahun, mungkin mau masuk tahun kelima, sudah berpikir mau invasi ke luar negeri, itu satu hal yang luar biasa. Kita akan tanya-tanya lagi ya pemirsa seputar Ucai dan entrepreneurship-nya dia sebagai seorang owner dari NYC. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan kembali lagi.